Ini ruangan jadi bau bensin ya teman-teman. Ini motor sendiri, padahal belum lama diservis. Tapi jadi di ruangannya itu bau bensin ya. Ini basah-basahan bensinnya yang keluar dari lubang pembuangan sini karburator. Ini kalau di standar miring ya, kalau keluarnya. Ini keran bensin otomatisnya dia udah nggak bekerja. Tuh, ini kalau dimiringin motornya bakalannya keluar terus. Jadi ini harus diservis, dibuka lagi, dibersihin. Itu biasanya mudah-mudahan cuman keganjel kotorannya, bagian jarum pelampungnya nggak sampai kemakan banyak ya, karena faktor usia. Ini motornya udah 15 tahun, ini 2005, udah 17 tahun ya, jalan 18 tahun ya. Tapi belum pernah ganti karburator. Mudah-mudahan karburator itu masih bisa ini ya, walaupun mulai agak-agak pernah ada bermasalah. Jadi kalau standar miring dia netes terus bensin, jadi ruangannya jadi bau bensin. Dan dicek ternyata dari motor sendiri, kirain dari motor lain ya. Ini mesti diservis dulu, tapi mesti dibuka dulu. Ini dibuka covernya, basah ya, bensin yang ngucur terus. Ini bakalan boros-borosnya bukan karena dipakai, tapi nggak dipakai keluar terus. Keluarnya dari lubang sini. Jadi ini karena motor ini kan menggunakan keran bensin otomatis, sistemnya keran bensin otomatis. Jadi ada dua selang di sini. Jika selang udaranya ini dia dihisap, maka bensin bakalan keluar dari sini. Dan ini tandanya kalau keluar terus dari sini berarti keran bensinnya udah nggak bekerja ya. Keran bensin otomatisnya, jadi dia membuka terus, dia bakalan turun terus sedikit. Kalau dicabut juga bakalan turun, tapi ini nanti ditutup dulu. Nah, kayak ini buat nutup. Ini kita bongkar karburatornya. Jadi keran bensinnya udah nggak bekerja ya, dia bakalan keluar terus. Keran bensin otomatisnya ini kita buka karburatornya. Harus kita buka dulu itu biasanya yang benar-benar part-part yang mengganggu jalannya membuka karburator kita lepaskan. Kita bawa dua ini kita lepas, sehingga ini baru yang ini kabel kita lepas, kabel gas juga kita lepas. Ini kendor ya, kita lepaskan, baru kita lepas baut pemegang karburatornya ini. 3 biji ya, 1, 2, baut 2, baut 8 sama baut kembang. Hati-hati membukanya teman-teman. Terbuka ya teman-teman, ternyata saking lupanya ya, kirain baru habis diservis, ternyata motor saya sendiri ini lama nggak diservisnya. Kotor banget ya. Terus dari hitamnya ini nih tanda lamanya nggak diservis biasanya. Nah biasanya kalau disemprot karbo cleaner dia langsung bisa bersih ya, kotoran ini cepat ngelotoknya dibandingkan yang di luar. Lalu kenapa penyebab motor itu bocor terus ya, keluaran bensinnya keluar dari lubang pembuangan ya? Padahal ini karena bensin yang masuk ke area karburator itu melebihi dari tempat penampungan karburator ya sini. Padahal di sisi ininya ada jalurnya tersendiri. Jika kelebihan dia bakalan turun ke sini. Soalnya kalau kita tutup di sini nanti bakalannya masuknya ke mesin malah. Jadi nantinya kalau karena bocor terus nanti masuk ke mesin. Lalu penyebabnya kenapa bensin itu selalu berjalan itu karena nanti kita buka dulu di dalamnya. Buka dulu itu biasanya karena kebanyakan kondisi-kondisi, jika kondisi karburator itu normal, yang banyak terjadi jika karburator
itu mengalami banjir, keluar bensin terus, itu banyak terjadi karena kotorannya. Jadi kotorannya itu mengganjal di jarum pelampung bensin. Oh, kotor banget. Motor sendiri saking lamanya ini nggak pernah dibuka-buka, ini kotor banget. Biasa ngerjain motor orang mulu. Itu ganjil kotorannya adanya di sini. Ini jarum pelampung bensin. Biasanya keluar terus dari area sini tuh kotorannya ini. Kelihatan nggak teman-teman? Ini kotorannya yang ganjil terus nih, kotorannya. Jadi kotorannya nggak mau lepas ya. Kotorannya itu dari mana? Kotoran itu yang banyak terjadi itu kotoran yang datang dari tangki ya, dari dalam tangkinya itu udah mulai kotor. Tak lepas nih kotorannya nih. Kotorannya di area jarum ini ya. Ini kita bersihkan aja. Jadi kebanyakan itu si kotorannya mengganjal ya di jarum pelampung bensin, yang mengakibatkan saat mengganjal itu bensinnya turun terus. Nah, kebetulan motor yang saya gunakan ini sistem krannya itu menggunakan sistem kran bensin otomatis, yang dimana kalau dihisap, karena memiliki 2 selang, kalau dihisap maka selang yang bagian bensinnya itu dia akan keluar, karena satunya bukan selang bensin tapi selang udara untuk dihisap di mesin dan dihisap oleh mesin. Ketika gerakan itu dia mau keluar dan masuk ke karburator. Nah, di karburatornya itu bermasalahnya banyaknya terjadi karena kotorannya. Dan ini kirain belum lama diservis, ternyata saking udah lamanya ini kotorannya banyak banget tuh. Banyak banget. Oh, tahun ada kali ya. Kotor. Banyak banget berturun kotorannya. Wah, berarti ini tanda-tandanya kalau kotoran ini kalau nggak, karena lama nggak dibuka, bisa jadi di tangkinya itu dia mulai menciptakan kotorannya sendiri ya, mulai berkarat atau apa. Jadi kotorannya keluar, tapi ini saking lamanya sih nggak dibuka. Kebetulan nggak jarang diservis ya, motor sendiri bisa bertahun-tahun. Jadi ini kita bersihkan saja. Jadi itu penyebab karburator yang bikin banjir ya, kebanyakan itu dari mudah-mudahan setiap motor yang datang itu cuman dari kotoran, kecuali dari karburatornya udah mulai error. Jika ada pun pergantian, jika permasalahan karburator banjir itu yang mesti diganti, yaitu pada bagian ininya ya, jarum pelampungnya. Jika masalah kebocoran, beda lagi kalau masalahnya motor itu bekerja. Ini kalau masalah mengatasi banjir, kebanyakan sebaiknya yang diganti itu jangan ganti yang lain-lainnya, tapi kita cari jarum pelampungnya. Walaupun nanti kita belinya itu satu set repair kit ya, repair satu set, ada spare kecil, gede, ini apa. Tapi untuk mengatasi banjir itu yang akan kita pin pasangkan itu jarum pelampungnya ya. Jangan ganti-ganti yang lainnya, karena akan mengakibatkan settingan karburator menjadi berubah total. Bisa berbahaya, bikin berebet juga ya, karena hitungannya perbandingannya bisa jadi nggak sama ya. Kalau udah nggak sama itu bakalannya repot lagi sendiri. Makanya biasanya yang baru ini jangan diganti buat mengatasi karburator banjir. Beda lagi kalau mengatasi karburator, itu pun harus bener dulu saat motor berebet itu, apa benar dari karburator, wilayah karburator, atau dari wilayah yang lainnya. Karena jika dari wilayah yang lainnya dan kita memperbaiki diganti-ganti repair ke karburatornya, itu malah tambah error ya, bukannya tambah bener, malah tambah error nantinya. Nanti hidupnya motor malah tambah berebet. Jadi kita tentukan dulu yang pertama dari businya normal atau enggak, dari sebelumnya normal atau enggak, terus dari mesinnya normal atau enggak, baru kita ke karburator. Kalau kita yakin karburatornya yang bermasalah, baru kita akan karburator yang bermasalah. Tuh, jangan sampai yang penyakitnya yang lain,
yang diacak-acak karburatornya aja, ntar malah tambah error, tambah nggak bener ya. Jadi harus kita tentukan dulu, yang lainnya itu harus kita normalkan dulu. Tapi rata-rata pembukaannya itu pasti karburator dicuci ya, diservis, bukan dirubah-rubah diganti-ganti ya, tapi diservis dulu biasanya. Karena kebanyakan berebet itu selain kotoran, yang kotorannya itu lolos, yang mengganjal itu lolos ke ini dari jarum pelampung, itu biasanya mengganjal lagi di area lainnya seperti spire kecil apa kayak gini, kadang-kadang mengganjal. Itu makanya harus dibersihkan servis karburator. Dan kotorannya itu sangat lembut-lembut sekali, makanya kita butuh semprot angin ya untuk pembersihannya. Dari sekilas seperti itu kalau permasalahan karburator yang berebet ya, tapi ini mengatasi karburator banjir. Dan motor saya ini kebetulan agak berebet juga, terutama di awal-awal hidup. Buat langsamnya itu susah, jadi buat langsamnya itu susah, kadang buat start awal. Dan ternyata penyebabnya sudah dipastikan itu karena banyaknya kotoran ya, kotornya banyak banget yang nempel. Jadi kotoran-kotoran seperti ini kadang-kadang kehisap ketarik juga ya. Nah, ketariknya ini mengganjal di lubang-lubang spire, jadi nggak enak hasil ininya. Buat langsamnya aja kerasa berbeda banget, nggak halus. Nanti kita review hasil akhirnya, tapi kemungkinan saya akan skip karena waktunya pasti prosesnya lebih panjang lagi. Ini kita bersihkan, ini nanti kita cukup bersihkan aja, tapi spirenya tetap dibuka. Spire pilot dan main jetnya itu kita buka, bersihkan. Buat ya, hasil akhirnya nanti kita ini. Yang jelas kita tidak akan melakukan pergantian, tapi hanya membersihkannya dari kotoran-kotoran yang menumpuk kayak gini. Mudah-mudahan motornya nggak ada masalah. Bersihkan sampai ke lubang-lubang dalamnya itu kita mesti menggunakan cairan carbon cleaner ya. Untuk pembersihannya kita buat contoh seperti ini karena mudah sekali terangkat kotorannya. Sedikit cairan sedikit aja dia bisa mudah terangkat. Jadi buat di area-area dalam yang nggak bisa kejangkau sama koas sama apa, itu kita mudah untuk membersihkan pakai carbon cleaner kayak gini. Tuh buat area-area jalur tuh langsung bersih ya. Jadi kayak gitu pembersihannya, jadi kita cukup bersihkan aja tuh. Kayak ini aja kotorannya itu bisa lebih mudah terangkat. Banyak kotoran yang mudah terangkat karena cairan ini ya. Kotorannya tuh berbaliknya banyak banget tuh, lama nggak diservis ya. Kayak gitu sih teman-teman. Ini motornya karburatornya udah terpasang ya teman-teman. Tadi udah diservis, dibersihin, yang mengganjal-ganjal juga dibersihin. Ini sudah terlihat. Oh, sekarang udah nggak motornya, bensinnya ya udah nggak keluar dari sini. Tingkat tetesannya tuh udah nggak ada, dan di sini terlihat kering gitu. Ini andainya di miringin pun nggak bakal keluar bensinnya. Udah nggak keluar ya bensinnya ya. Ini paling coba kita hidupin, tinggal dihidupin. Tapi mesti ditutup dulu nih. Ini lagi bermasalah, karet membrannya sebaiknya mesti diganti sih. Jadi karet membrannya itu udah agak bolong sedikit ya, udah kaku banget ya. Nah, sekarang langsamnya dia udah mau langsam. Jadi dia nggak mau langsamnya banyak kotoran banget sih. Kotorannya tuh di jalur sininya, di area dalam karburator apa, kotoran banyak banget. Jadi buat langsam kadang-kadang susah. Kita tinggal gas aja sih, ini bagian ininya.
kebetulan mesti diganti karet membrannya, dia ada buat ya. Sekarang masalah karburator sendiri, motor sendiri udah bisa teratasi ya. Ini nggak usah perlu banyak diganti-ganti dulu, karena nggak ada permasalahan yang lain ya, paling di karet membrannya. Tapi masalah area yang masalah bikin banjirnya itu kita tidak perlu diatasi, karena itu masalahnya dari kotoran yang banyak, lalu tergantung kotoran. Jadi kalau kita pasang tutup ya begitu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.